Jadi gimana tentang short tadi Om? Iya, jadi kalau yang challenge terakhir itu di shorts, jadi lebih ke arah challenge anggota atau member dari Kongkot untuk bikin video di bawah 1 menit. Di bawah 1 menit? Iya, karena short itu kan harus di bawah 1 menit. Oh, saya pikir lebih dari itu ya, tapi 1 menit kurang kalau bisa gitu. Kurang dari 1 menit, 60 detik. Kalau lebih dari itu bukan short. Dan dia nggak ngomong story. Ngomong story, jatuhnya kayak story Instagram mungkin atau Facebook mungkin. Nanti kalau shorts itu kan nanti kalau misalnya ada tag shorts, jadi itu bisa dilihat di story. Jadi kalau itu kan sebenarnya shorts itu, story itu kan yang kalau misalkan yang sudah nyampe subscriber banyak ya. Iya. Jadi kalau misalnya yang belum, bisa masuk story dengan, jadi di YouTube pun juga ada sih. Oh, seperti itu. Jadi itu fungsinya untuk kita bikin short gitu ya. Ya, jadi 1 menit challenge untuk istilahnya gimana bikin kreasi video yang istilahnya wow gitu. Oke. Jadi sebenarnya Kongkot itu hari-hari sebenarnya sih kita sama-sama mereview. Tujuannya tuh mereview karena namanya juga konten kreator. Konten kreator betul. Forumnya konten kreator, otomatis kan kita harus ngelihat kualitas dari videonya. Terus kemudian gimana sih kita nggak bisa istilahnya kacamata bercermin dengan channel kita sendiri. Benar. Tentunya kan harus ada audiens lain. Pasti untuk interaksinya kayak gitu. Interaksi dari members itu yang biasanya saling wah ini viewnya bagus, atau misalnya backlightnya kurang, atau suaranya kurang keluar kayak gitu. Ya, jadi itu yang selalu dibahas. Jadi untuk optimalisasi channel anggota. Jadi seperti itu gunanya bikin video short, sama satu lagi forum namanya Kongkot itu sendiri ya. Sebenarnya Kongkot tuh ada beberapa challenge sudah. Yang pertama itu dulu yang sukses tuh hitungannya. Yang sukses itu Landmark Challenge. Landmark Challenge itu kayak gimana tuh? Jadi istilahnya setiap anggota dilempar, jadi istilahnya dapat bagiannya. Jadi dia harus unboxing diecast di tempat atau daerah di suatu lokasi lah ya. Lokasi wisata atau misalnya landmarknya, misalnya contohnya kayak saya reviewnya ada di Monas. Terus ada Om Openi diecast, saya lupa di mana gitu. Terus ada yang dari Bengkulu, Om Hari WP, Om Hari Lampung, ya kan, ada Om Pemburu Kecil. Terus kemudian ada ya banyak lah. Jadi setiap anggota itu reviewnya di jadi kalau landmark itu jatuhnya kayak tempat-tempat wisata gitu ya. Tempat wisata di suatu daerah kayak gitu. Kita tugasnya buat sekalian review diecast, sekalian nunjukin ini tempat wisata. Gitu. Itu yang sukses ya di Kongkot, event Kongkot. Terus ada juga Kongkot Color Challenge. Nah itu seperti apa itu? Jadi misalnya dia unboxing diecast yang warnanya sama. Ya, misalnya dia pilih warna putih nih, saya ambil warna putih. Putih. Ya kan, jadi misalnya diecast entah itu Hot Wheel, Majorette atau Matchbox, ya kan. Tapi warnanya sama putih. Jadi nggak cuma satu item, tapi beberapa item dengan warna yang sama. Ya, minimal 3 lah ya. Minimal 3, oke. Satu warna, color challenge. Jadi setelah saya review nanti dilempar ke siapa. Terus dari situ yang paling boom itu Change Review Challenge. Nah itu seperti apa itu? Yang dari artinya booming itu? Ya, booming. Jadi contohnya dari Om Adipra contoh ngirim barang ke Om Openi. Barang itu belum tahu Mas. Belum tahu apa sih. Jadi pas saat review dibongkar, nah saat itulah dia nge-review. Ini barangnya apa. Jadi istilahnya harus punya knowledge masalah ini diecastnya apa. Kemudian ya salah satu untuk istilahnya meningkatkan persaudaraan ya, betul. Dan juga istilahnya ngikatin dari gimana mereview sesuatu yang instan gitu. Berarti itu harus benar-benar mempunyai ini
informasi yang bener dalam itu. Kan kita dikasih item yang bener ini apa ini gitu. Ada yang dikasih bootleg Mas. Kalau bootleg bisa sampai bootleg. Ya. Kalau di reviewnya bootleg saya seperti Om Air Salamander ya, saya bingung tuh reviewnya seperti apa. Nah, itu buat PR buat Om Air Salamander kan. Ya. Jadi kebingungan di situnya. Ya, jadi selain itu ya yang terakhir itu yang short. Jadi challenge itu selalu karena kita berangkat dari konten kreator. Iya. Jadi kalau challenge itu maksudnya supaya ya semakin upgrading atau mungkin ada kekurangan atau kelebihan ya at least hobi tapi istilahnya yang bisa dibilang bermanfaat dan kreatif juga tentunya. Iya, number one kreatif. Mantap. Nih hitungannya apa ya, banyak ide lah ya hitungannya di forum ini ya Om ya. Iya, gitu. Yang namanya juga kreator. Kalau kreator kan create itu kreasi ya. Kreasi ya pastinya kalau ada ide ya. Oh, untuk ada ide seperti itu. Jadi berkata inilah informasi tentang Concord itu sendiri teman-teman. Jadi kalau kalian pengen belajar membuat video ya tentang diecast ataupun apalah, mungkin bisa kontak langsung ke beliau seperti itu. Dan belajar ya, terutama di stop motion ini. Beliau kan masternya stop motion seperti itu. Ya, nanti bisa langsung ini aja. Ke depan mungkin ya. Tapi kalau kebanyakan kasih tutorial nanti challenge channel saya agak terganggu. Benar ya, ini ya ternyata ya lihat-lihat aja lah channelnya beliau. Jadi biar tahu caranya seperti ini seperti itu. Ya intinya sama-sama mengupdate, nambah ide, apa namanya ya kita sebagai satu bangsa, satu hobi ya kan dilihat di bangsa lain ya seperti contohnya channelnya Alibata ya Om ya. Alibata betul bisa membawa harum bangsa. Betul. Why kalau di diecast ini mungkin ada 1 atau 2 yang bisa nembus internasional. Mantap. Oke. Dan mungkin ini dulu ya. Dulu ya, sekian dulu untuk kita ngobrol-ngobrol nih sama Om Agung Diecaster. Thank you. Soalnya ini udah informasinya bener mantap. Jangan lupa dipelajarin juga, ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan lupa di follow Instagramnya Om Agung di Diecaster, itu nanti muncul di layar, sama di subscribe channelnya. Jangan lupa, oke? Jangan lupa subscribe channelnya Om Gun Meta. Oh, Gun Meta, jangan lupa itu. Oke, sekian, terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Gun Meta.